Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bugis Aco. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya serta dilancarkan segala urusannya. Dan yang terpenting jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Teman-teman, pada video kali ini saya akan mengganti pot aglonema saya yang sebenarnya sangat subur, sehat, cantik dan roset ini ya. Kenapa saya harus ganti potnya ya teman-teman? Kalau sehat dan subur seperti ini tentunya ada alasan tersendiri. Ini adalah aglonema twister white atau twister putih yang sangat subur. Jadi alasan saya akan mengganti potnya, sudah tidak seimbang ya kan, tanamannya besar sekali seperti ini, sangat besar, sementara potnya kekecilan, sudah sangat tidak seimbang. Jadi kita akan mengganti dengan yang lebih besar, yang lebih bagus. Inilah yang akan saya pakai. Perbandingannya sangat jauh. Dan ini lebih bagus karena putih, sudah banyak lubangnya juga, jadi akar bisa bernapas. Kalau ini lubangnya hanya di bawah, karena potnya memang kecil. Jadi seimbang waktu ditanamkan, kecil sekali tanamannya. Sementara sekarang sudah besar sekali seperti ini. Jadi kita akan menggantinya pot yang lebih bagus, yang lebih besar. Walaupun ini sebenarnya juga pot bekas ya, tetapi masih sangat bagus. Inilah yang akan kita pakai. Nanti akarnya bernapas. Jadi alasan kita akan ganti tadi, yang pertama tidak seimbang. Yang kedua, dikhawatirkan kelamaan baru diganti nantinya akan kena penyakit yang agak riskan. Itu adalah penyakit busuk akar, kemudian daun menguning, akar lonyot, akhirnya mati. Makanya kita akan ganti potnya sebelum bermasalah. Ayo teman-teman, ikuti saya sampai akhir video ini. Ini media yang saya sudah siapkan teman-teman ya, media basah seperti biasanya saya sudah rendam. Jadi ini sangat aman untuk aglonema yang akan saya pindahkan ini. Jadi pertama-tama kita isi pot ini, bismillahirrahmanirrahim. Tidak terlalu penuh teman-teman ya. Medianya basah ini ya, karena media basah itu sangat bagus. Jadi cepat pertumbuhan akarnya beradaptasi. Karena sebenarnya yang ini juga kemarin mendapatkan tempias air hujan, cuma karena kekecilan airnya bagian atasnya terlihat kering. Tapi kalau kita ginikan, kelihatan ini basah ya teman-teman, jadi beradaptasi akarnya dengan tempat yang baru ini. Nah ini bagi dipas, jadi kelihatan semuanya. Oke teman-teman, jadi ini ya sudah tidak sesuai. Tertiup angin saja ini bisa rebah karena kekecilan potnya, ringan lagi karena media sekam. Nah setelah seperti ini ya saya tarik aja. Yang ditarik bukan tanamannya tapi potnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bagus. Sekaligus kita cek akarnya. Oh teman-teman, bagus sekali pertumbuhannya. Ini akar bagus. Ternyata ada akar lonyot nih. Jadi saya akan bersihkan. Kalau seperti ini kita akan cuci. Kita akan ganti semua medianya. Jadi media baru, tidak dipakai lagi media ini. Kemudian ya, ini ada putih-putih, ada jamur-jamur tumbuh. Jadi kita akan bersihkan semua. Jadi kita jedah dulu. Kita akan keluarkan medianya. Teman-teman, saat saya jedah tadi, saya ambil pot ini untuk tempat media yang ini yang lama ya.
Jadi saya akan pindahkan ke sini. Kemudian saya juga ambil, ya ini penting sekali, betadin untuk mengolesi nanti bekas-bekas akar lonyot. Kalau ada misalnya hotspotnya kita potong pakaikan ini penting sekali. Kemudian pisau juga untuk potong akarnya jika perlu. Bukan akarnya dipotong ya, kalau akarnya ditarik saja, batangnya jika bermasalah. Oke, kita lanjut. Jadi kita keluarkan kembali seperti tadi, baru dipindahkan ke sini, ke pot yang saya sudah siapkan. Kelihatan nggak teman-teman? Kalau kurang kelihatan ya saya geser sedikit kameranya agar kelihatan. Nah seperti ini ya, saya pindahkan ke sini. Kita bersihkan. Kelihatannya bagus bagian atasnya, ternyata bagian bawahnya ada yang rusak, tapi memang belum terlalu parah teman-teman ya. Ternyata sedikit saja yang rusak. Makanya bagus pertumbuhannya, bagian bawah saja nih. Sedikit akar yang rusak. Cuma sudah mulai tumbuh jamur juga. Tidak ada yang perlu dipotong batangnya, cuma akarnya kita buang yang rusak. Seperti ini teman-teman ya, kurang berkembang, jadi kita buang saja. Akar-akar yang tidak berkembang kita buang seperti ini, ada jamurnya. Kita buang tuh putih-putih. Jadi akar-akar yang tidak berkembang kita buang saja. Tapi kalau terlalu panjang batangnya nanti saya potong. Apalagi kalau tidak ada mata tunasnya, kita buang saja bagian bawahnya, batangnya ya, supaya tidak terlalu tinggi. Nah, kita sudah buang akar-akar yang rusak. Kita siram kalau sudah seperti ini. Yang penting kelihatan semua teman-teman ya, akar-akar bagus. Ini juga masih ada yang kurang berkembang ya, kita buang. Semua akar-akar yang tidak berkembang dibuang saja. Ini kan kepanjangan akarnya, batangnya ya, kepanjangan. Jadi kita akan potong supaya tidak terlalu panjang ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini. Kita periksa juga apa ada hotspotnya. Kalau ada hotspot kita buang. Ternyata ada hotspotnya teman-teman. Memang bahaya kalau lama-lama seperti ini menggerogoti. Hotspot itu kalau ada titik-titik merah itu harus dibuang. Nah, ya kan masih ada. Kelihatan enggak? Ya itu kan harus dibersihkan. Jadi untungnya cepat saya tangani teman-teman. Ternyata ada hotspot. Walaupun akar putih di luar, tetapi kalau dalamnya rusak, itu nanti menjalar kemana-mana. Jadi harus dibersihkan. Nah, ternyata banyak tuh. Ya percuma teman-temannya kelihatan bagus, tetapi dalamnya rusak, itu nanti menggerogoti, bisa mati. Jadi harus dibersihkan. Semua yang ada hotspotnya dibuang sampai sebersih-bersihnya. Nah, ini kan baru bersih, sudah putih bersih. Setelah seperti ini ya, walaupun sedikit akarnya masih ada. Setelah seperti ini ya teman-teman,
kita kasih antrakol, atau boleh juga seperti yang saya pakai nih, betadine. Kalau ya kebetulan yang saya siapkan betadine, ada juga antrakol di belakang. Nah, sama aja fungsinya ya, supaya tidak kena jamur dan bakteri. Seperti ini ya teman-teman. Ya kan, dapat betadine semua. Setelah seperti ini kita angin-anginkan. Jadi saya harus jedah dulu ya teman-teman ya, minimal 5 menit. Teman-teman, setelah saya jedah kurang lebih 5 menit, nah kelihatan kan sudah kering, hitam di sini kan meresap. Ya kan, meresap betadinnya. Jadi sudah agak kering. Tentunya diharapkan aman, bisa selamat. Seperti aglonema saya yang lain, kalau ada yang bermasalah itu masih bisa saya selamatkan. Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan begitu juga yang ini ya teman-teman. Jadi karena media lama tidak dipakai tadi, kita tambah medianya. Yang ini kita tambah medianya karena akarnya sudah dipotong sebagian, sudah agak pendek. Agak pendek, otomatis harus agak tinggi, tidak terlalu dalam karena sudah dipotong sebagian batangnya. Ya, kita bikinkan tempat ya, karena ada akarnya panjang, jadi kita kasih begini ya teman-teman, kasih melingkar ya, begitu baru kita isi. Bismillahirrahmanirrahim. Tekannya pelan-pelannya teman-teman, karena ada akarnya. Kalau terlalu ditekan bisa patah. Pelan-pelan saja. Aglonema Twister White ini sangat cantik. Belum kelihatan rusak dari atas teman-teman ya. Ini kan segar, ternyata bawahnya bermasalah. Untuk cepat ditangani, jadi belum terlalu parah. Sudah ada hotspot yang menjalar ke atas tadi. Tidak terlalu penuh teman-teman ya, karena ini sudah dipotong juga tadi. Jadi seperti ini saja ya, saya majukan tempat yang bersih. Jadi beginilah cara mengganti pot dan media tanam aglonema Twister White yang sangat cantik, kelihatan sehat dan subur. Ternyata sudah mulai ada penyakitnya di bawah. Oke teman-teman, demikian video saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat, bisa menghibur, bisa menginspirasi, bisa mengedukasi, serta menjadi rekomendasi bagi teman-teman semuanya, khususnya aglonema lovers. Sampai jumpa kembali pada video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.